Oke, kita lanjut lagi untuk terus menyuarakan tentang kasus-kasus Rohingya, untuk terus menyuarakan tolak Rohingya. Jangan sampai mereka berlama-lama tinggal di Indonesia, jangan sampai seperti yang sudah-sudah sampai 33 tahun, bahkan sampai saat ini belum dipulangkan ke negara asalnya. Dan juga bukan hanya imigran Rohingya saja, banyak sekali di Indonesia nih imigran-imigran dari berbagai negara yang katanya tanggung jawab UNHCR, bahkan sampai pernah ada demo juga untuk menuntut kejelasan nasib mereka yang akan diteruskan ke negara ketiga oleh UNHCR, dan tidak ada tindakan hingga saat ini. Oke, di video ini agak sedikit berbeda. Saya akan menunjukkan siapa yang ada di balik Rohingya dari zaman dulu hingga sekarang, dan siapa yang dari zaman dulu hingga sekarang masih tetap mendukung para orang-orang Rohingya ini yang masuk ke Indonesia. Dan ini saya nggak tahu karena keceplosan atau bagaimana, tapi ini memang terucap dari seseorang yang akan saya tampilkan di video ini. Tapi mohon jangan di skip video ini karena ini sangat sensitif ya. Di video kali ini sangat sensitif, jadi agar tidak gagal paham, tolong jangan di skip video ini biar semua bisa tahu apa maksud dan tujuan dari video ini. Nah, sebelum kita lanjut ke siapa orangnya yang selama ini ada di belakang Rohingya, kita akan tayangkan dulu sebelum video utamanya. Tayangkan dulu ada satu pertanyaan jamaah dari salah satu acara pengajian di suatu tempat. Oke, kita tampilkan dulu apa pertanyaannya tentang Rohingya, dan nanti akan ada seseorang yang menjawab, dan itu akan menjabarkan dan akan menjelaskan bahwa mereka ada di balik Rohingya. Nah, seperti apa pertanyaannya? Mari kita simak dulu nih pertanyaannya nih, biar semua bisa paham. Ini tidak saya rekayasa. Kemudian pertanyaan saya, Bib, menyikapi daripada warga Rohingya yang di Aceh, itu Bib, itu kan beritanya sepertinya kok banyak mahasiswa Islam itu sendiri seperti memusuhi saudaranya sendiri itu, Bib. Pernah saya baca beritanya di sebuah artikel, katanya dulu Rohingya itu pernah menjadi pengkhianat di negaranya, sehingga warganya dimusuhi lah di sana. Sampai dulu bahkan saya pernah lihat betapa penganiayaan, penindasan, penganiayaan terhadap saudara-saudara kita muslim di sana itu sangat memperhatikan. Itu saya yang mau saya tanya, Bib, bagaimana sih sebenarnya sudah kita di posisi di Aceh menyikapi agar nih saudara kita di sini juga memahami dan kita bisa menempatkan sikap kita terhadap saudara kita. Begitu saja, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia ya, jelas sekali pertanyaannya mengarah kepada Rohingya yang ada di Aceh dan tentang berita-berita yang selama ini bertebaran di media sosial dan menanyakan siapa sebenarnya Rohingya. Dan ini dia jawaban yang ditunggu-tunggu, yaitu dari seorang Habib yang biasanya disebut dengan imam besar. Nah, ini dia jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahiba'il kiram, soal Rohingya. Dari pertama kali terjadinya masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya ke Aceh, FPI Aceh sudah mengawal mereka sejak awal masuk. Bahkan pada saat awal masuk mereka ditolak, dan FPI Aceh yang bergerak sampai mereka diterima dan mereka ditempatkan. Nah, jadi dan sikap FPI Aceh maupun FPI Pusat sampai hari ini tidak berubah. Kita membela Rohingya dan melindungi pengungsi Rohingya. Itu satu. Yang kedua, apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, ya kawan, yang dari Kampung Makassar, soal sikap mahasiswa dan lain sebagainya, ini mahasiswa termakan hoax, berita-berita dusta, berita-berita bohong. Ya, jelas sekali ya, itu bukan saya yang mengatakan, bukan saya yang merekayasa video ini, tapi itu tadi yang dikatakan oleh video di depan. Mereka mengatakan bahwa mereka dari dulu hingga saat ini masih tetap membela Rohingya dan mengatakan
si mahasiswa yang kemarin demo menolak Rohingya itu termakan isu hoax. Oke, dari situ saya ada sedikit pertanyaan sebenarnya, tapi nggak mungkin ada yang menjawab. Jika memang terjadi perselisihan antara warga lokal dengan orang Rohingya, apakah mereka ini akan tetap membela Rohingya, tidak membela warga lokal? Kira-kira seperti apa jawaban itu? Oke, lanjut ke video berikutnya. Dan sekaligus perilaku mahasiswa saat menyerbu tempat bermukimnya daripada para pengungsi dengan membentak, menghardik, mengusir, ini sangat memalukan. Dan tingkat memalukannya bukan hanya di Indonesia, di dunia. Sampai Palestina ikut protes. Bagaimana itu Indonesia? Kami ini pengungsi, kami merasakan penderitaan pengungsi. Kok saudara kami pengungsi di Indonesia diusir? Jadi itu peristiwa sangat memalukan. Tapi ala kulli hal sudah terklarifikasi, para mahasiswanya akhirnya minta maaf dan turun kembali dan mengantar kembali itu pengungsi ke tempatnya. Dan belakangan setelah dikejar oleh para jihadis media kita, saudara, kan kita banyak mujahid media, saudara, medsos. Nah, mujahid medsos mencoba mengungkap kenapa berita hoax ini menyebar. Ujung-ujungnya, saudara, buzzer yang menyebarluaskan. Nah, ini kok mengatakan menyerbu ke tempat pengungsian. Ini yang harus diluruskan, itu bukan menyerbu. Jadi mereka itu punya tujuan untuk memindahkan ke suatu tempat yang tidak perlu disebutkan. Itu sudah diklarifikasi oleh mahasiswa. Dan setelah si para Rohingya ini dari penampungan dipindah ke tempat yang mereka inginkan dengan tujuan agar mereka itu diurusi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tapi ternyata apa? Setelah dipindahkan ke sana, Rohingya ini ditelantarkan juga di tempat yang dipindahkan oleh mahasiswa ini. Akhirnya apa? Mahasiswa ini membawa kembali mereka ke tempat penampungan karena tidak ada penanganan di sana, ditelantarkan. Jadi bukan Rohingya ini bukan si mahasiswa ini menyerbu ke tempat penampungan Rohingya untuk membawa secara paksa ke sana, itu bukan. Dan itu sudah diklarifikasi oleh mahasiswa. Dan ini katanya memalukan, dan tingkat memalukannya itu sampai ke luar negeri dan menanyakan bagaimana Indonesia. Harusnya Indonesia yang bertanya kepada kalian, kepada kelompok kalian. Kalian sadar nggak ini sebagai TPPO? Dan mereka keluar masuk seenaknya ke negara ini. Terus kalian mendukung para si pelaku-pelaku TPPO ini untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena dukungan dari kalian itulah mereka itu melakukan TPPO, karena mereka melihat ada peluang bagus menurut mereka bisa menghasilkan uang-uang untuk mereka. Jadi pada akhirnya mereka terus-terusan melakukan TPPO, dan ya sampai saat ini mereka terus-terusan berdatangan dan tidak bisa dicegah kan sampai saat ini. Ada kepentingan apa? Ada kepentingan politik di sana, saudara. Nah, mereka ingin menunjukkan, saudara, bahwa yang namanya pendatang itu perusak. Nah, jadi jangan pernah, saudara, biarkan pendatang itu tinggal di Indonesia, apalagi mimpin Indonesia. Paham ya? Ini politik, tapi tega, jahat. Politiknya kotor, konyol, saudara, dengan mengorbankan pengungsi Rohingya. Katanya ini politik. Ya, kalau menurut saya seorang ulama itu tidak usahlah ikut ke kegiatan-kegiatan politik. Tahu sendirilah, politik itu jahat. Politik itu tidak ada yang lurus-lurus saja. Politik itu ya politik. Politik itu ya bisa meliciki siapapun. Jadi kalau ulama yang memang fokus untuk menyebarkan agama, menyebarkan ilmu-ilmu agama, fokus saja, nggak usah ikut campur ke dalam politik. Apalagi sampai gembar-gembor harus satu komando untuk milih presiden di tahun 2024. Ulama macam apa yang seperti itu? Biarkan politik negara, warga dan masyarakat Indonesia itu bisa menentukan tanpa masyarakat harus dipengaruhi dengan dalil-dalil agama. Nggak seperti itu caranya kalau memang ulama yang lurus-lurus saja.
Dan satu yang perlu dikoreksi, tolong dikoreksi lagi itu Bapak. Berarti mengizinkan orang Rohingya pendatang untuk memimpin Indonesia. Logikanya di mana? Indonesia itu masih banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa untuk memimpin negeri ini. Tidak harus pendatang ataupun apalagi Rohingya sampai dijadikan seorang pemimpin di negeri ini. Asli ahli waris hak pemilik negara ini ya mereka-mereka yang memang asli keturunan bangsa ini, bukan pendatang. Harusnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Kita lanjut lagi ke kabar-kabar selanjutnya tentang Rohingya.